mewajibkan orang tua untuk mengikuti tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak. Setiap individu memiliki hak kesehatan seksual masing-masing sebagai makhluk biopsikososio-spiritual. Hak seksual merupakan hak asasi manusia yang telah diakui secara hukum hingga hukum internasional. Setiap orang memiliki hak untuk bebas dari pemaksaan, diskriminasi, dan kekerasan, sehingga setiap orang punya hak untuk menghormati integritas tubuh sebagai manusia secara menyeluruh. Integritas tubuh manusia berarti manusia punya akses untuk memutuskan aktif secara seksual maupun tidak aktif secara seksual, hingga memutuskan untuk memiliki kehidupan seksual yang memberi kepuasan tanpa meninggalkan aspek keselamatan. Oleh sebab itu, kami menolak bahwa orang tua wajib mengikuti tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak, karena tidak sesuai dengan hak seksualitas manusia serta tidak menghormati integritas tubuh manusia. Proses terbentuknya tubuh manusia atau disebut dengan embryogenesis merupakan rangkaian kompleks yang terjadi mulai dari pengaturan ekspresi gen, induksi, dan pembentukan organ, hingga terbentuknya suatu individu. Mulai dari percetakan genom, penebalan lapisan germinatif, penutupan tabung saraf, hingga pembentukan organ. Semuanya melibatkan mekanisme yang kompleks sehingga perlu dihormati sebagai integritas tubuh manusia. Tes kelayakan anak tidak perlu dilakukan karena setiap orang memiliki hak seksualitas masing-masing yang diperhitungkan. Beberapa alasan mengapa tes kelayakan anak tidak perlu dilakukan adalah: pertama, fungsi seksualitas manusia bukan hanya berbicara terkait reproduksi, melainkan juga rekreasi. Dalam tahap perangsangan seksual, manusia akan mengalami dorongan seksual dan respon seksual di mana segala proses ini adalah proses yang berlangsung secara fisiologis. Tes kelayakan anak merupakan tindakan diskriminatif, dikarenakan tindakan ini tidak sesuai dengan nilai-nilai sosiokultural dan moral. Oleh sebab itu, inilah yang menjadi alasan mengapa sampai saat ini bayi tubuh tidak disetujui secara menyeluruh karena proses biomolekular yang berlangsung di dalamnya tidak sesuai dengan integritas tubuh manusia sebagai suatu makhluk yang utuh. Apabila seseorang dinyatakan tidak lolos mengikuti tes kelayakan anak, berarti orang tersebut tidak boleh memiliki anak, bukan? Ironis. Padahal setiap orang punya hak seksual masing-masing. Tes kelayakan anak juga akan melibatkan proses biomolekular, diantaranya pengambilan sampel cairan reproduksi yang tidak sesuai dengan kode etik manusia. Apabila tes ini diwajibkan, akan ada banyak dampak buruk berbahaya yang dapat ditimbulkan. Kedua, tes kelayakan anak akan berpengaruh terhadap fungsi fisiologis seseorang. Seseorang yang melakukan tes kelayakan anak akan memiliki dampak kesehatan fisik dan mental yang signifikan. Saraf dan otot manusia merupakan jaringan pekarangsang di mana neuron menggunakan sinyal listrik untuk menerima, memproses, dan menginisiasi secara reaksi berhubungan dengan tubuh. Perubahan mekanisme dan potensial aksi yang terjadi sangatlah tidak menghormati integritas tubuh manusia apabila tes ini dilaksanakan. Dari tes ini akan melibatkan mekanisme neuronal dan hormonal di mana apabila terjadi kesalahan dalam tes kelayakan anak, maka akan menimbulkan disfungsi berlanjut. Ketiga, selain tes kelayakan anak untuk memahami berbagai risiko bagi janin dan bayi, ada banyak sekali opsional lain yang dapat dilakukan dengan tetap memberikan otoritas terhadap tubuh untuk berhubungan seksual. Kehidupan pranatal manusia penting, tetapi tidak perlu melakukan tes kelayakan anak. Tanpa tes ini, kehidupan manusia lebih terorientasi dengan optional tes lainnya. Opsional pertama adalah pemberian nutrisi yang tepat dalam 1000 hari pertama kehidupan. Itulah sebabnya terdapat tambahan nutrisi bagi ibu hamil dalam angka kecukupan gizi. Misalkan, konsumsi energi ibu hamil mendapatkan tambahan sebesar 180 kcal pada semester pertama dan 300 kalori pada semester kedua dan ketiga. Terkait pantauan proses embriologis, pemeriksaan kesehatan yang rutin dapat menjadi cara yang lebih manusiawi. Misalkan, akan ada kemungkinan defek tabung, gagal menutup, maka hal yang perlu dilakukan adalah memperhatikan proses embriologis lapisan germinatif. Terakhir, tes kelayakan anak akan melibatkan reaksi molekular, diantaranya pemasukan antigen ke dalam tubuh manusia. Antigen
terjadi. Antibodi akan mendeteksi antigen atau antibodi akan mendeteksi dirinya sebagai antigen. Apabila hal tersebut terjadi, akan muncul reaksi imunoglobulin yang spesifik. Daripada menimbulkan dampak berbahaya, pemeriksaan kesehatan reproduksi dapat dilakukan tanpa melakukan tes kesehatan anak. Di antaranya penyesuaian bidang Hodge. Pemeriksaan tanda objektif mulai dari pembesaran, perubahan bentuk dan konsistensi rahim, perubahan lada serviks sehingga pemeriksaan Chadwick sign. Oleh sebab itu, aspek nutrisi bagi ibu hamil menjadi hal yang perlu diperhatikan tanpa melakukan tes kelayakan anak. Tes kelayakan anak tidak lain dan tidak bukan merupakan tindakan yang tidak menghormati otoritas manusia. Terima kasih. Selain pada masalah kesehatan, hal ini juga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dikarenakan tes ini akan menimbulkan akibat lain berupa diskriminasi, penyiksaan, kekerasan, pelecehan, dan ketidakadilan. Tindakan diskriminasi akan berdampak pada aspek psikis makhluk hidup yang akan berpengaruh terhadap rangsangan humoral dan neuronal dari sistem saraf pusat, terutama otak dan medula spinalis.